Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Dulu dukung Prabowo, Caimin bersyukur ijtima ulama kini ke Amin, katanya begitu ya. Tapi pada kenyataannya begitu kan ya, sekarang dukung Prabowo dan sekarang ya ijtima ulama mendukung Anies Baswedan dan Caimin begitu kan. Ini catatan luar biasa ya, ketika survei sudah muncul di berbagai daerah, ternyata kemenangan Anies Caimin ini dipengaruhi salah satunya yaitu adalah pendukung-pendukung Prabowo yang kemudian ya yang dikendalikan ijtima ulama PA 212 begitu kan ya, yang kemudian masih ya mendukung di 2019 dan sekarang sudah beralih kepada Anies Caimin begitu kan. Bayangkan begitu kan. Begitu magnetnya luar biasa Anies Caimin begitu. Menjadi kompetisi yang sehat begitu kan ya. Karena kemenangan ini menjadi catatan penting kepada Anies Caimin di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya Prabowo sekarang ya ditinggalkan oleh pendukung-pendukung mereka. Akibatnya kecewa salah satunya kepada Gibran ya. Salah satunya kecewa kepada Pak Prabowo. Salah satunya ya bergabung kepada koalisi pemerintah. Pada akhirnya banyak yang menjadi alternatif yaitu adalah kembali kepada Anies Baswedan. Dari data yang ada hampir 30 juta begitu kan katanya begitu kan ya dari pendukung-pendukung Pak Prabowo ya sudah kembali kepada Anies Baswedan. Artinya ini kan keuntungan bagi Anies Baswedan ya ketika Prabowo mengambil Gibran untuk menjadi wakilnya di situ begitu. Jadi saya berharap bahwa wah ini bisa saja kemenangan mutlak begitu kan ya. Ya kita tunggu saja, bahkan di satu sisi kita harus awasi yang namanya kecurangan-kecurangan pasti ada di situ begitu kan ya. Dulu dukung Prabowo, Caimin bersyukur ijtima ulama kini ke Amin ya. Pilihan rasional akal sehat. Prabowo aja kalah masih curang Cak katanya begitu ya. Caimin ya nonton golf ya gimana? Ya biasa-biasa aja kok begitu kan ya. Ulama ya di sini begitu banyak yang mendukung Anies Caimin. Bayangkan begitu kan. Anies Caimin di situ begitu diminati begitu kan ya. Bahkan ya wow ya kayak ini gimana katanya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau ijtima ulama sudah mendukung di situ begitu kan ya, bukan tidak mungkin kemenangan Anies Baswedan itu bisa terwujud begitu kan. Apalagi Anies Baswedan yang sekarang ini ya menandatangani atau menikah kontrak politiknya begitu kan ya dengan pendukung-pendukung ya sepak bola di Makassar di situ begitu. Jadi artinya apa? Akan membangun stadion. Kalau dia terpilih langsung akan bangun stadion yang kemudian dinamakan Matuangin International Stadium. Ini sangat luar biasa dan keren begitu kan ya. Terus pencapresan yang kedua ada Prabowo, ada Gibran, ada Ganjar begitu. Kenapa tidak begitu diminati oleh ijtima ulama? Karena pada hakikatnya ijtima ulama itu ya mengambil sikap ya merekomendasikan di situ ya. Orang yang kemudian pinter agamanya, sholatnya, terus kemudian yang fasih patihannya begitu kan. Kira-kira kan seperti itu begitu kan ya. Yang penting pro rakyat. Kira-kira seperti itu begitu ya. Yang penting pro terhadap rakyat karena semuanya itu adalah tergantung pada rakyat. Semuanya rakyat yang diinginkan begitu. Jadi kalau banyak orang yang menganggap bahwa kenapa sih harus Caimin begitu kan? Karena Caimin ini membawa perubahan kepada kita begitu kan, membawa alternatif perubahan kepada kita. Itu tidak kalah penting hal itu begitu. Jadi gagasan-gagasan itulah yang menjadi tempat kita bagaimana ya kita harus memilih Anies Baswedan di situ begitu. Bahkan para ulama, para kiai sudah banyak yang mendukung Anies Caimin menjadi ya presiden di mana-mana di situ begitu kan ya. Jadi melihat dengan kondisi sekarang Pak Prabowo saya kira akan kalah begitu. Kita tunggu saja nasibnya begitu. Walaupun katanya Pak Prabowo kuat begitu, tapi pada kenyataannya ya masyarakat yang menentukan ini semua begitu. Dulu pendukung Prabowo, Caimin bersyukur ijtima ulama kini ke Amin ya. Ijtima ulama yang mendukung pasangan Capres-Cawapres Amin atau Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar diharapkan semakin memperbesar gelombang perubahan di Indonesia. Harapan itu disampaikan Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar melalui akun Instagram resminya. Ya, ijtima ulama pada tahun 2019 mendukung Prabowo. Alhamdulillah pada pemilu di 2024 ini memutuskan memilih Amin, kata sosok yang kerap disapa Caimin itu. Bahkan ya capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB itu pun mengucapkan terima kasih atas dukungan dari para ulama kan. Artinya kan sudah jelas mereka begitu ijtima ulama mendukung Anies Caimin. Saya melihat dengan hal seperti itu bisa saja Habib Rizik ya,
terus kemudian Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ya, Ustadz Gus Baha, ya, dengan gus-gus yang lainnya begitu, itu akan menjadi satu kemenangan begitu kan ya. Walaupun tidak bertemu mereka, tapi pada kenyataannya memberikan dukungan ya. Banyak orang yang menganggap bahwa kenapa harus Caimin begitu kan ya, kenapa harus Anies Caimin? Karena orang menganggap ya, orang yang kemudian punya sosok keagamaan yang sangat kuat, ibadahnya sangat tinggi begitu kan ya. Sholatnya, Fatihahnya, bacaan Fatihahnya sangat fasih ya, pilihlah Anies Caimin ya. Di situ di kalangan santri begitu kan. Ya, ini menuju kemenangan Anies Caimin. Saya kira insya Allah ada kemenangan mutlak begitu kan ya. Bisa saja menang satu putaran begitu. Cawapres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB itu pun mengucapkan terima kasih atas dukungan dari para ulama. Bahkan ya, cepat atau lambat, suka atau tidak, perubahan hanya soal waktu, tanda Caimin. Ijtima ulama berkomitmen akan mendukung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan sejumlah syarat tertuang ya dalam fakta integritas. Para ulama menyepakati belasan poin fakta integritas untuk diserahkan kepada pasangan Amin. Namun jika Anies Muhaimin tidak menyetujui seluruh poin fakta integritas yang disusun ijtima ulama, maka akan berdampak pada dukungan. Ya, saya kira hanya kan 3 begitu kan yang kemudian menjadi fakta integritas. Salah satunya mereka begitu kan ya. Yang pertama adalah soal LGBT. Terus yang kedua masalah ya pro terhadap Palestina begitu kan. Yang ketiga masalah soal rakyat di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya poin-poin itu sebenarnya sudah sepakati begitu kan. Bagaimana kita ya melakukan dan menerima ya sesuai dengan efek dukungan dari situ begitu kan. Saya kira PA212 mau dukung siapa lagi coba kalau bukan Anies Baswedan di situ begitu kan ya. Ya, saya kira bahwa inilah perdebatan-perdebatan yang kemudian di luar sana seolah-olah begitu kan ya. PA212 ya tidak mendukung Anies Baswedan, pada kenyataannya ini mendukung begitu kan. Ya, bahkan 95% yang kemudian masih tergabung kepada Pak Prabowo, ya saya harap akan kembali kepada Anies Baswedan ya. Karena ketuanya juga begitu kan dari PA212 sudah mendukung Anies Caimin di situ begitu. Jadi ini sangat luar biasa begitu kan, dukungan sangat luar biasa. Mungkin hanya poin-poin itu sebenarnya yang disodorkan begitu kan. Bukan poin yang kemudian yang dituduh sekarang ini adalah FPI ya bisa muncul lagi, bisa diaktifkan lagi. Tidak seperti itu begitu kan ya. Jadi yang penting pro rakyat, pro Palestina ya, lalu kemudian kontra atau menolak terkait dengan adanya LGBT pada hari ini yang berkembang di Indonesia. Lebih tatanan pada keagamaan lah begitu kan ya. Beda dengan yang lain, yang lain kalau menyodorkan itu kan seharusnya kan minta kekuasaan, minta ini dan sebagainya, tidak begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.